lagi di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita punya sesuatu yang mungkin bikin Anda lihat tantangan sehari-hari dengan cara baru nih. Kita ambil dari buku Stephen Bartlett, The Diary of a CEO, fokusnya di hukum ke-24. Tekanan adalah hak istimewa. Nah, kita mau coba gali bareng gimana sih cara pandang soal tekanan ini bisa jadi sumber kekuatan, bukan malah bikin lemah. Iya, konsep yang menarik banget ya. Soalnya kan biasanya kita dengar tekanan itu ya negatif, bikin stres, harus dihindari sebisa mungkin. Tapi sumber kita kali ini, menawarkan perspektif beda. Dan ini didukung riset juga loh. Oke, kita langsung bedah aja deh ya. Awalnya nih, kita sering dengar dan memang fakta juga sih, stres itu bisa bahaya buat kesehatan. Dan jujur aja, pas jantung deg-degan, napas jadi cepet karena tekanan, entah kerjaan atau apa, rasanya emang nggak enak kan? Langsung mikir, waduh cemas nih. Nah, tapi disinilah riset dari Harvard yang dibahas di materi kita ini jadi menarik banget. Jadi mereka nemuin sesuatu yang agak melawan arus gitu. Peserta studi yang dikasih tahu kalau reaksi fisik itu yaitu jantung berdebar, napas ngos-ngosan, sebetulnya cara tubuh ngasih energi buat hadapin tantangan. Hasilnya, mereka justru lapor rasa cemasnya lebih rendah, Oh gitu. dan performa mereka di tugas yang menekan itu malah naik. Wah, jadi cara kita ngasih label kerasa deg-degan itu penting banget ya? Bukan cuma soal perasaan aja berarti, tapi ada efek fisiknya juga. Tepat sekali. Dan ini penting nih, ada beda fisiologisnya. Kalau stres dianggap ancaman, pembuluh darah kita cenderung menyempit. Nah, ini kan nggak bagus buat jangka panjang. Tapi pas stres dilihat sebagai tantangan positif, respon penyempitan ini berkurang atau bahkan nggak terjadi. Wow. Ini nunjukin betapa kuatnya persepsi kita. Cara kita mikir, itu bisa ngubah respons fisik tubuh secara langsung. Oke, jadi poinnya bukan menghilangkan tekanan sama sekali ya. Kayaknya nggak mungkin juga kalau kita punya cita-cita atau target. Tapi lebih ke mengubah hubungan kita dengan si tekanan itu. Mungkin kayak ngingetin diri sendiri gitu ya. Oke, kenapa sih tekanan ini ada? Apa konteks positifnya? Betul. Dan di sini penting banget kita bedain dua jenis tekanan. Ada yang namanya tekanan aspirasional. Ini tekanan yang datang dari hal yang kita pilih dan kita anggap bermakna. Contohnya? Iya, kayak tadi, bangun bisnis, belajar skill baru, mungkin membesarkan anak, kita punya rasa kontrol, ada tujuannya. Tekanan kayak gini, nah ini yang bisa kita lihat sebagai hak istimewa, privilege. Hak istimewa karena kita punya kesempatan buat ngejar itu gitu ya. Beda dong sama tekanan yang rasanya. Nah, beda banget sama tekanan yang rasanya dipaksakan dari luar. Nggak ada makna personal buat kita, terus kita ngerasa nggak punya kendali. Tekanan jenis kedua ini nih, yang seringnya jadi beban psikologis yang berat, yang merusak. Ini jadi pengingat penting buat kita semua ya. Kalau pas lagi ngerasa jadi korban tekanan, coba deh berhenti sejenak. Jangan-jangan kita lupa kalau ini tuh bagian dari pendakian yang kita pilih sendiri. Tantangan besar emang susah, tapi hadiahnya juga sepadan kan? Iya, betul. Dan sumber kita mengutip riset di Harvard Business Review ngasih saran praktis nih. Salah satunya, akui dan kasih nama atau label stres yang Anda rasakan. Diakui dan dikasih nama. Maksudnya gimana tuh? Jangan diabaikan gitu? Ya, jangan coba diabaikan atau disangkal. Kedengarannya simple ya, tapi efeknya besar. Saat Anda secara sadar ngasih nama ke apa yang dirasain, misalnya bilang ke diri sendiri, oke, saya ngerasa tertekan nih karena presentasi penting besok, itu aktivitas otak kita geser. Dari bagian otak yang reaktif emosional, namanya amigdala, pindah ke korteks prefrontal, bagian yang mikir rasional. Oh, jadi kayak ngasih jeda gitu ya, biar nggak langsung panik. Persis, memberi jeda buat milih respons yang lebih oke, bukan cuma sekedar reaksi emosional aja. Jadi kalau kita coba pura-pura kuat atau cuek sama stres itu malah nggak efektif dong ya? Bisa jadi bumerang malah. Riset nunjukin orang yang bisa nerima stres sebagai bagian proses, bahkan bisa lihat sisi positifnya, mereka cenderung punya respons fisik yang lebih sehat. Contohnya? Misalnya, kadar kortisol, itu hormon stres utama, levelnya lebih moderat, nggak melonjak liar gitu. Dan mereka juga lebih mungkin belajar dari pengalaman sulit itu. Jadi lebih resilient lah. Oke, ini menarik banget. Jadi buat Anda yang lagi dengerin nih, gimana caranya mulai menerapkan ini ya? Melihat tekanan dalam hidup, di kerjaan, di rumah, di proyek pribadi, bukan sebagai musuh, tapi mungkin sebagai tanda kalau Anda lagi ngerjain sesuatu yang berarti.
sesuatu yang merupakan hak istimewa. Iya, inti utamanya memang di pergeseran cara pandang itu. Lihat jantung berdebar bukan sebagai alarm bahaya, tapi sebagai sinyal tubuh lagi siap-siap, mobilisasi energi buat bertindak. Itu aja udah bisa mengubah pengalaman stres kita secara keseluruhan loh. Tekanan itu sendiri sebenarnya netral aja. Hubungan kita dengannya itu yang nentuin dampaknya gimana. Ini ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan nanti, ya. Kalau tekanan yang Anda alami sekarang itu ibaratnya harga yang harus dibayar buat ngejar ambisi atau mimpi yang Anda pilih sendiri. Gimana cara Anda membayar harga itu? Cuma pasrah nahan bebannya aja? Atau Anda melihatnya sebagai investasi energi yang memang perlu buat tumbuh ke depan? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut.